Halo, assalamualaikum. Nah, ini kita panen yang di sini ya. Ini kalau kalian lihat video sebelumnya itu udah diupdate dan ini panenannya nih. Jadi buat kalian yang penasaran ikannya kayak gimana, ini kondisinya bersih tuh ya. Jadi kalian juga bisa ngelihat ikan kondisinya kayak gimana. Jadi langsung aja kita cek. Jadi buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk follow karena setiap bulan gua akan ngadain giveaway. Dan ini akan gue giveaway juga spesial buat kalian, gue support pokoknya mah. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe dulu dan bantu channel gue untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video sebelumnya. Langsung kita cek yang di ember ini ya, nih nggak banyak tapi lumayan hasilnya. Nah ini panen yang pertama ya, jadi ini masih ada tapi dilanjut lagi besok. Kenapa dilanjut lagi besok? Karena udah sore ya, udah sore, jadi biar nggak kemalaman juga karena ini harus dibotolin. Nah ini kondisinya badannya nggak terlalu gemuk, agak tipis karena dia nggak kena cacing sutra. Jadi kalau di sini tuh anti cacing sutra kalau di sini, itu pun kalau pakai pun kepepet. Nah ini kita akan pakein di sana tuh pakai BW bloodworm biar badannya tuh gemuk. Nah ini female-female nih tuh, ini female ya, masih muda banget tuh, masih muda banget, baru 4 bulan kan kurang, belum nyampe 4 bulan, pokoknya 4 bulan kurang tuh ini female-nya. Nah ini juga sama tuh, ini jantan-jantannya tuh, gua kan pakai flash jadi biar lebih enak lihatnya tuh. Nah, kalau galaksi dia pudar, jadi kalau galaksi warnanya dia pudar itu menandakan dia stres ya tuh, tapi dia akan normal lagi balik ke kondisi awal kalau misalnya udah normal lagi tuh. Ini jantan-jantannya tuh. Nah gua akan giveaway spesial buat kalian tuh. Nah ini galaksi jantan, ini betina tuh. Ini akan dirawat di farm itu, ditaruh toples jadi nggak ditaruh di ember tapi akan ditaruh di toples biar cepet gede. Jadi biar cepet gede, paling kalau nggak di toples di ember karena ini size nya masih S plus nya tuh. Nah, harus dirawat dulu tuh. Ini jantan, ini betina tuh. Nah ini yang klasik nih ya tuh, ini yang klasik tuh, yang rintik nih. Ini dari 2016 sudah ada kayak gini ya, jadi ini bisa dibilang koi jadul nih. Koi rintik tuh udah jadul dari 2016, ini udah ada sampai ke 2017. Tapi dulu tuh ikan kayak ginian lumayan harganya. Ini bisa diimpor, bisa diekspor juga ke luar, biasanya ke Thailand kalau dulu gue seringnya, tapi kalau sekarang tuh udah bejibun. Nah ini juga lumayan nih, masih banyak kan nih di bawah-bawah juga tuh. Ini betina, ini betina, ini betina tuh, ini jantan nih. Nah ini masih banyak kan nih tuh, ini jantan. Nah ini jantan juga tuh, tuh ini jantan, ini betina, ini jantan. Nah ini top grade nya nih tuh, ini jantannya. Nanti kita ke farm biar ini di grooming ya, jadi ini biar kelihatan semua karena masih posisi untuk di ember ini ya, masih nyampur tuh. Nanti kita akan cek kondisi setelah di ember, jadi biar lebih enak ngeliat-ngeliatnya. Nah ini posisi ikan udah di soliter toples ya, jadi ini sengaja keluaran buat indukan. Jadi setiap panen di petani pasti yang paling utama buat indukan akan gue jantur di sini, bukan jantur istilahnya, dirawat sampai gede karena ini size nya masih kecil. Nah ini kita akan lihat ya, jadi buat kalian juga bisa tahu setelah ikannya di toples tuh kayak gimana. Nah ini size nya masih S plus ya tuh, masih muda banget, size nya masih S plus juga tuh. Kalau warna sih alhamdulillah udah udah enakan. Kita pakai flash biar kayak kelihatan ikannya tuh. Size nya masih kecil, masih S plus. Tuh, ini juga sama tuh. Ini juga sama tuh, size nya masih S plus. Nah, tuh. Masih kecil, masih S plus, ada yang size S. Tapi alhamdulillah warnanya udah lumayan jadi ya tuh. Warnanya udah lumayan jadi tuh kalau dilihat tuh, buat calon indukan yang udah gua pisahin buat calon indukan tuh. Ini
maksudnya ini calon-calon, jadi nggak semuanya buat indukan tapi sebagian aja. Paling ini ada 40, ada 50, tapi yang kita jadiin indukan paling cuman setengahnya, jadi nggak semuanya. Nah kalau misalnya kalian pengen tanya kriteria indukan kayak gimana, nah ini salah satunya. Ini buat indukan. Dari kecil udah kelihatan tuh, dari kecil dia udah kelihatan tuh. Ini juga sama calon indukan tapi belum tentu bisa jadi indukan, jadi masih calon. Istilah kata kalau kalian punya calon mantu itu masih calon, belum tentu jadi. Nah seperti ini calon juga nih, ini calon indukan, tapi kalau misalnya yang ini udah pasti buat indukan. Nah tuh, nah, ini udah pasti buat indukan tuh, dasinya bercabang dia tuh. Kalau bercabang, kalau kalian tanya aman gak buat indukan, aman buat indukan, nggak jadi masalah. Tapi kalau misal kita lihat dari kecilnya aja dia bakatnya udah bagus tuh, warnanya kecilnya kayak gini, strong tuh, strong color, apalagi kalau udah gede. Nah ini juga sama tuh, ini juga calon tapi ini masih calon. Nah ini di bawahnya tuh, jadi kalian enak lihatnya kalau misalnya ikan di toples tuh. Ini juga sama tuh, masih calon, tapi kalau yang ini kemungkinan besar ini bakal jadi calon indukan. Sama yang ini juga, ketapangnya ini kemarin kehujanan jadi ini pekatannya udah kurang, sebagian pekat sebagian enggak tuh. Yang ini pekat, yang ini enggak, karena ketapangnya kemarin kehujanan tuh. Ini juga nih, ikannya mah enak-enak alhamdulillah. Ini size nya masih S sama S plus tuh. Ini yang kemarin digantungan plastik udah dipanen. Nah ini saatnya kita taruh. Ini kalau misalnya kalian tanya ini di grooming atau enggak, gue nggak ngerti grooming itu apaan, beneran gue nggak ngerti. Yang gue tahu itu pokoknya ikan dari botol atau enggak dari solid atau enggak dari tak plastik itu langsung dirawat di sini buat calon indukan. Jadi seleksi indukan jatuhnya. Nah ini size nya S sama S plus ya tuh, tapi alhamdulillah. Nah ini kalau kalian pengen tahu ini kekencangan ini awalnya dia Galaxy Multi ya, tapi dia balik ke fancy koi jatuhnya karena merahnya ketutup sama sisik putih kapurnya ini tapi kalau misalnya kita breed aja ini sama Galaxy Multi female yang merah tapi dia nitik-nitik putih sama ada Galaxy hijau tipis itu bakal gua pastiin jadi Galaxy Multi. Kenapa? Karena walaupun kita lihat ini udah jadi fancy koi, tapi kita tahu genetiknya dia tuh bukan fancy. Genetiknya dia tuh dari kecil kita udah tahu, karakter ikannya dari kecil kita udah tahu. Jadi ini kekencengan genetiknya jadi ke fancy koi, tapi kita akan breed sama female yang tipis saja, insya Allah jadi, karena udah sering dipakai alhamdulillah, jadi udah tahu settingannya. Nah ini pun sama nih, ini udah balik ke fancy koi tapi kita akan kawinin juga tetap sama female yang tipis. Karena kita tahu kecilnya dia itu Galaxy Multi, tapi dia kan anak-anak kekencangan, jadi dia ketutup sisiknya tuh. Nah ini yang jos juga nih aneh tuh. Jadi ini yang kemarin dipanen tuh ikan-ikannya, alhamdulillah. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian pengen indukan yang siap breed ada, tenang aja pokoknya mah, tapi langsung WhatsApp. Karena kalau misalnya via WhatsApp biar cepat responnya tuh. Nah ini juga sama tuh. Ini juga sama tuh alhamdulillah tuh. Nanti kita akan update lagi untuk yang di sana karena itu stok baru dari petani juga. Jadi kalau kalian seller silahkan kalian cari petani rekanan. Maksudnya rekanan tuh petani yang bisa kalian ajak kerjasama, yang saling menguntungkan, bukan cuma seller tapi juga breeder. Jadi kalau misalnya rekanan tuh jangka panjang ke depannya, ibarat kata bisnis lah. Jadi biar kalian tuh nggak kekurangan stok dan petani juga bisa mendapatkan hasil dari usaha atau enggak dari hasil breedannya. Jadi sekian dulu video kali ini, terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum.